Selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kembali kita bertemu di dalam sapaan pagi. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, mari persiapkan hati kita. Kita berdoa. Ya Tuhan yang baik, kami bersyukur untuk pagi yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur atas nafas kehidupan yang Engkau anugerahkan kepada kami sampai saat ini. Untuk itu Tuhan, kami ingin menyambut berkat-Mu melalui perenungan firman Tuhan yang akan kami renungkan pada saat ini. Engkau sertai kami, beri hikmat juga Tuhan, sehingga firman-Mu boleh menjadi penerang di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, bacaan kita pada saat ini diambil dari Mazmur 112 ayat 1 sampai 10. Namun saya berharap Bapak Ibu bisa membaca ayatnya sendiri di rumah masing-masing. Dan saya akan meng-highlight beberapa ayat saja, yaitu ayat 1, 6, dan 7. Mazmur 112 ayat 1, 6, dan 7. Haleluya! Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, hidup menjadi orang yang benar dan takut akan Tuhan tidaklah mudah. Apalagi di zaman ini. Zaman di mana orang yang suka menolong dibilang kurang kerjaan. Orang yang suka menyapa dibilang sok kenal dan sok dekat. Bahkan orang yang berusaha menjauhi dosa malah dikatakan sebagai orang yang sok alim atau tidak gaul. Bapak Ibu, ejekan-ejekan tersebut nyatanya benar dapat mempengaruhi keberanian kita untuk menjadi orang yang melakukan perintah Tuhan untuk menghidupi kebenarannya. Apalagi kalau yang mengejek itu adalah orang terdekat kita. Pasti sangat berpengaruh Bapak Ibu. Kita jadi kurang pede, kita jadi yakin atau tidak nih saya tetap melakukan kebenaran Tuhan. Namun mengapa seringkali kita jadi terpengaruh dengan perkataan-perkataan tersebut? Bapak Ibu, jawabannya adalah karena fokus kita seringkali teralihkan saat akan melakukan perintah Tuhan. Kita lupa bahwa yang seharusnya menjadi fokus kita saat menyatakan kebenaran adalah Tuhan sendiri. Coba kembali periksa diri kita. Apakah benar kebaikan dan perintah Tuhan yang saya lakukan adalah memang untuk Tuhan? Jika fokus kita bukanlah Tuhan, tentu ejekan-ejekan atau kritikan dari orang lain akan berpengaruh. Karena yang menjadi fokus utama kita adalah apakah kebaikan yang saya lakukan ini dilihat benar oleh orang lain? Apakah keramahan yang saya lakukan ini akan dibalas oleh orang lain? Atau apakah saat saya menjadi orang yang taat kepada Tuhan, saya akan dilihat sebagai orang suci? Tanyakan kembali pada diri kita Bapak Ibu. Jangan-jangan selama ini perbuatan yang saya lakukan itu adalah untuk manusia, bukannya untuk Tuhan. Daud di dalam perjalanan hidupnya pun mengalami sendiri bagaimana susahnya menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Dia dihina, difitnah, bahkan didesak oleh musuh-musuh yang mau menjatuhkannya. Namun di dalam segala tekanan yang dialaminya saat melakukan perintah Tuhan, dia tetap berkata, "Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Ia tak akan goyah untuk selama-lamanya. Ia tak takut kepada kabar celaka." Dan keyakinan Daud ini pun lahir karena hatinya tetap penuh dengan kepercayaan kepada Tuhan saja. Bapak Ibu, di dalam melakukan kebenaran Tuhan di hidup kita, pasti akan banyak tekanan yang datang untuk menghentikan langkah kita ya. Namun tetaplah memfokuskan setiap perbuatan kita hanya pada Tuhan dan bukan pada manusia.
juga biar Tuhanlah yang menjadi kekuatan, bahkan meneguhkan kita untuk setia melakukan kebenaran Tuhan dimanapun kita berada. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua.